warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Ketemu lagi dengan Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar materi IPA untuk kelas 8, yaitu Sistem Gerak pada Manusia. Tapi sebelumnya kakak ingatkan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like videonya, lalu share kepada teman-teman semua agar bisa update video terbarunya. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka, otot, dan juga persendian. Yang pertama akan kita bahas adalah rangka pada manusia. Rangka pada manusia itu adalah alat gerak pasif. Fungsinya untuk membentuk tubuh dan tempat melekatnya otot-otot. Rangka pada manusia tersusun atas tulang-tulang belulang. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa memiliki ciri panjang, memiliki rongga di tengahnya yang disebut dengan sumsum. Contohnya adalah tulang paha dan tulang lengan. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipih. Cirinya pipih dan seperti lempeng. Contohnya adalah pada tulang-tulang tengkorak yang membentuk kepala. Bentuk yang ketiga adalah tulang pendek. Ciri-ciri tulang pendek adalah bentuknya kubus atau tidak beraturan dan pendek. Contoh adalah pada ruas-ruas penyusun tulang belakang. Selanjutnya yuk kita pelajari apa saja sih tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita. Rangka tubuh kita tersusun atas tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak, kemudian rangka badan yang biasa disebut aksial, dan tulang anggota gerak atau apendikular. Yang pertama akan kita bahas adalah tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak atau tulang kranium. Ternyata tulang tengkorak kita terbagi atas banyak tulang-tulang pipih yang disambungkan oleh persendian. Apa saja tulang-tulang penyusun tulang tengkorak kita? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tulang dahi atau biasa disebut dengan tulang frontal. Lalu ada tulang rahang bawah yang biasa disebut mandibula. Dan ada tulang rahang atas atau maksila. Ada juga tulang oksipital yang melindungi kepala bagian bawah belakang. Lalu tulang temporal yang biasa disebut dengan tulang pelipis. Dan tulang parietal yang melindungi kepala bagian belakang bagian atas. Kita lanjut ke tulang rangka badan atau aksial. Rangka aksial ini terbagi menjadi ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, gelang panggul, serta bahu. Bagian-bagian dari rangka aksial adalah ruas tulang belakang yang tersusun atas 1 ruas tulang atlas dilanjutkan 7 ruas tulang leher. Lalu ada 12 ruas penyusun tulang punggung, dilanjutkan dengan 5 ruas tulang pinggang dan juga tulang ekor. Selanjutnya, ada 7 ruas tulang rusuk sejati yang melekat pada tulang punggung dan tulang dada, 3 ruas tulang rusuk palsu yang melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk di atas, dan 2 ruas tulang rusuk melayang yang hanya melekat pada tulang punggung saja. Dilanjutkan ada juga tulang dada yang terdiri dari manubrium sterni dan juga corpus sterni. Lalu tulang badan bagian bawah ada tulang panggul yang biasa disebut dengan tulang pelvis dan juga tulang kelangkang yang biasa kita sebut dengan tulang sakrum. Selanjutnya kita masuk ke tulang anggota gerak atau biasa disebut dengan apendikular. Yang pertama ada tulang paha atau biasa disebut femur. Lalu ada tulang betis yang biasa disebut fibula. Dilanjutkan ada tulang kering atau tibia, dan ada pula pergelangan kaki, telapak kaki, serta ruas-ruas jari. Lalu naik ke tulang gerak bagian atas, ada tulang lengan atas yang biasa disebut humerus, dan lengan bawah yang terbagi menjadi tulang hasta dan tulang pengumpil.
Tulang pengumpil disebut dengan radius, tulang hasta kita sebut dengan ulna. Serta tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas-ruas jari. Selanjutnya kita belajar mengenai sendi atau artrosis. Sendi adalah persambungan antar tulang-tulang. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati biasa disebut sinartrosis, sendi kaku adalah amfiartrosis, dan sendi gerak biasa disebut dengan diartrosis. Yang pertama akan kita bahas adalah sendi mati atau sinartrosis. Sendi ini adalah sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Terbagi lagi menjadi sinfibrosis dan sinkondrosis. Kemudian ada juga sendi kaku yang biasa kita sebut amfiartrosis. Itu adalah sendi yang bisa digerakkan tetapi gerakannya terbatas. Selanjutnya ada sendi gerak yang biasa disebut diartrosis. Sendi ini bisa bergerak bebas, terdiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana. Berikutnya kita akan membahas mengenai otot. Otot adalah alat gerak aktif pada manusia. Maksud dari alat gerak aktif adalah otot memiliki kemampuan kontraksi untuk menggerakkan rangka. Jadi tulang adalah alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot, sementara otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang-tulang. Otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikut perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik memiliki bentuk yang memanjang, silindris, memiliki banyak inti di bagian tepi, geraknya sadar, memiliki reaksi yang cepat dan mudah lelah. Sementara otot polos memiliki bentuk seperti gelendong dengan satu inti di tengah sel, bergerak secara tidak sadar, reaksinya lambat dan tidak mudah lelah. Otot jantung memiliki bentuk mirip dengan otot lurik, tetapi kerjanya mirip dengan otot polos, yaitu secara tidak sadar. Artinya walaupun kita tidur ataupun pingsan, dia tetap bekerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan pada sistem gerak. Gangguan yang sering kali terjadi karena kebiasaan duduk yang salah itu adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis disebabkan oleh kebiasaan duduk yang menyamping, sehingga tulang punggung menjadi bengkok ke arah samping. Kemudian lordosis disebabkan karena duduk di meja yang terlalu tinggi, sehingga tulang punggung membengkok ke depan. Kemudian kifosis disebabkan oleh kebiasaan duduk di meja yang terlalu rendah, sehingga tulang punggung membengkok ke belakang. Gangguan sistem gerak yang berikutnya adalah rachitis, yaitu tulang yang rapuh akibat kekurangan vitamin D pada masa pertumbuhan. Kemudian osteoporosis yang disebabkan oleh adanya pengapuran tulang. Gangguan pada sistem gerak juga bisa terjadi pada kelainan sendi. Contohnya adalah osteoartritis yang disebabkan oleh peradangan sendi atau terkikisnya lapisan pelindung di bagian sendi. Ada pula kelainan otot, yaitu tetanus. Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan gangguan pada proses kontraksi otot, sehingga otot yang sudah berkontraksi tidak bisa kembali melakukan relaksasi. Ada juga kelainan otot atrofi, yaitu kondisi di mana jaringan otot makin mengecil lama-kelamaan tidak lagi berfungsi. Oke adik-adik, selesai sudah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya ya. Terima kasih untuk